Halo teman-teman, selamat datang dalam video edukasi panduan akuntansi BPR. Materi ini akan membantu kalian memahami konsep aset tetap dan inventaris, perlakuan akuntansi, hingga contoh kasus yang sering muncul di BPR. Yuk, kita mulai pembahasannya. Apakah yang dimaksud dengan aset tetap dan inventaris? Yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset ini juga diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Suatu kelas aset tetap dan inventaris adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi BPR. Contohnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Sesuai dengan konsep akuntansi dan supaya biaya dicatat secara adil, wajar, dan sesuai dengan manfaat yang dipakai setiap tahun, terhadap aset tetap mengalami depresiasi atau penurunan nilai aset. Nah, seperti apa konsep depresiasi ini? Aset tetap dan inventaris dilakukan depresiasi secara sistematis selama umur manfaatnya. BPR memilih metode depresiasi yang mencerminkan manfaat ekonomi aset, seperti garis lurus, saldo menurun, atau berdasarkan penggunaan. Beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi. Depresiasi aset dimulai saat aset siap digunakan dan berhenti saat dihentikan pengakuannya. Apakah semua jenis aset tetap akan dilakukan depresiasi? Bagaimana dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan? Tanah tidak didepresiasi kecuali memenuhi syarat tertentu. Dan untuk tanah dan bangunan dianggap aset terpisah, meskipun dibeli bersamaan. Bagian selanjutnya yang perlu menjadi perhatian dalam penyajian dan pengukuran aset tetap inventaris adalah perolehan aset melalui sewa, pembiayaan, dan penurunan nilai. Aset tetap atau inventaris dari sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan seluruh risiko dan manfaat. Kriteria sewa pembiayaan yaitu 1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa. 2. Penyewa memiliki opsi membeli aset pada harga diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi. 3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset, meskipun hak milik tidak dialihkan. 4. Awal sewa, nilai kini, jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial. 5. Aset sewaan bersifat khusus dan hanya penyewa yang dapat menggunakannya. Aset tetap juga mengalami penurunan nilai jika jumlah terpulihkan aset kurang dari jumlah tercatatnya. Kerugian penurunan nilai dalam laba rugi, kecuali aset dicatat pada jumlah revaluasian sesuai dengan model revaluasi. BPR menilai indikasi penurunan nilai aset setiap pelaporan, dan apabila ada, BPR mengestimasi jumlah terpulihkan. Indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai dapat mempertimbangkan sumber informasi, baik dari eksternal maupun dari internal. Pada section ini, kita masuk kepada perlakuan akuntansi. Pada saat pengakuan awal, BPR mengukur aset tetap dan inventaris pada biaya perolehan. Biaya perolehan ini mencakup harga beli, biaya-biaya yang dapat diatribusikan, serta estimasi biaya lain seperti pembongkaran, pemindahan, atau restorasi aset. Terdapat biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset dan diakui sebagai beban, seperti biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk atau jasa baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau dengan kelas pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf, biaya administrasi dan biaya overhead umum lain, serta biaya pinjaman. Untuk pengukuran selanjutnya, BPR memilih model biaya atau model revaluasi. Pada model biaya, BPR mengukur aset tetap dan inventaris setelah pengakuan awal berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan rugi penurunan nilai. Sementara untuk model revaluasi, BPR mengukur item aset tetap dan inventaris, yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal pada jumlah revaluasian. Jika suatu aset tetap dan inventaris direvaluasi, maka keseluruhan kelas aset tetap dan inventaris dalam kelas yang sama direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Biaya-biaya yang perlu diakui untuk pengukuran aset tetap, seperti biaya depresiasi untuk setiap periode, diakui sebagai beban untuk periode bersangkutan. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai, sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan. Sementara untuk penghentian, pengakuan dilakukan pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.
Aset tetap dan inventaris disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model biaya, atau sebesar jumlah revaluasian dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model revaluasi. Akumulasi depresiasi pada tanggal revaluasi dapat diukur dengan menggunakan gross method atau net amount method. Pada gross method, depresiasi disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Sementara untuk net amount method, depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset, dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Dalam ilustrasi, jurnal ke depan akan diberikan contoh baik dari sisi model biaya dan model revaluasi. Contoh pertama dengan pendekatan model biaya. Jurnal pengakuan awal aset tetap dan inventaris ini perlu melihat bentuk perolehannya. Pada saat aset tetap dan inventaris diperoleh dengan cara pembelian, maka pada debit dicatat aset tetap dan inventaris, serta pada kredit dicatat kas atau rekening BPR. Untuk aset yang diperoleh dari pertukaran aset, dicatat dengan aset tetap dan inventaris pada debit atas aset baru, dan pada debit juga dicatat akumulasi depresiasi atas aset yang lama. Selanjutnya pada kredit dicatat aset tetap dan inventaris atas aset yang lama, dan mencatat keuntungan atau kredit pada kredit dan debit. Apabila aset diperoleh dari sewa pembiayaan, maka pada debit dicatat aset tetap dan inventaris sewa pembiayaan, dan pada kredit dicatat pinjaman yang diterima sewa pembiayaan. Skenario berikutnya yaitu aset yang diperoleh dari sumbangan. Maka pada debit dicatat aset tetap dan inventaris, serta pada kredit dicatat modal sumbangan atau pendapatan non-operasional. Case berikutnya, apabila aset diperoleh melalui undian, maka jurnal perolehan aset dicatat aset tetap dan inventaris pada debit dan pendapatan non-operasional pada kredit. Dan bagaimana apabila aset diperoleh dari penempatan dana selama jangka waktu tertentu? Maka pada debit dicatat aset tetap dan inventaris. Selanjutnya pada kredit dicatat accrued income yang diamortisasi selama masa kontrak sebagai pendapatan bunga. Setelah mencatat perolehan aset, kemudian kamu perlu menghitung pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu untuk pengakuan beban depresiasi dan pembentukan beban kerugian penurunan nilai. Pengakuan beban depresiasi dicatat dengan jurnal beban depresiasi pada debit dan akumulasi depresiasi pada kredit. Untuk pembentukan beban kerugian nilai dicatat dengan jurnal beban kerugian penurunan nilai pada debit dan akumulasi kerugian penurunan nilai pada kredit. Jurnal terakhir yaitu penghentian pengakuan aset. Apabila aset tetap dan inventaris dihapus buku, maka pada debit dicatat akumulasi depresiasi dan pada kredit dicatat aset tetap dan inventaris. Selanjutnya, apabila aset tetap dijual, maka pada debit dicatat akumulasi depresiasi dan kas atau rekening BPR, jurnal kredit dicatat dengan aset tetap dan inventaris, serta mengakui kerugian atau keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris pada debit atau kredit. Kedua, untuk pendekatan model revaluasi. Pada saat perolehan aset dicatat dengan jurnal yang sama seperti pendekatan model biaya sebelumnya. Jurnal berikutnya adalah pengukuran setelah pengakuan awal, untuk kondisi terdapat peningkatan nilai wajar. Pengakuan beban depresiasi dicatat dengan jurnal yaitu beban depresiasi pada debit dan akumulasi depresiasi pada kredit. Peningkatan nilai wajar atas revaluasi dicatat dengan jurnal, aset tetap dan inventaris pada debit dan pada kredit dicatat dengan pendapatan komprehensif lain sebagai surplus revaluasi aset tetap dan inventaris selisih nilai wajar. Apabila sebelumnya terdapat penurunan nilai akibat revaluasi, maka pada debit dicatat aset tetap dan inventaris, dan pada kredit dicatat pendapatan komprehensif lain, surplus revaluasi aset tetap dan inventaris selisih nilai wajar. Serta pada kredit juga dicatat kerugian pemulihan penurunan nilai akibat revaluasi aset tetap dan inventaris laba rugi. Pemindahan surplus revaluasi dicatat dengan pendapatan komprehensif lain, surplus revaluasi aset tetap dan inventaris selisih nilai wajar pada debit dan saldo laba pada kredit. Dan bagaimana apabila terdapat penurunan nilai wajar setelah dilakukan revaluasi, maka akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pengakuan beban depresiasi dicatat dengan jurnal yaitu beban depresiasi pada debit dan akumulasi depresiasi pada kredit. Penurunan nilai wajar atas revaluasi dicatat dengan jurnal, beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi dalam laba rugi pada debit, dan pada kredit dicatat dengan aset tetap dan inventaris.
Apabila sebelumnya terdapat peningkatan nilai akibat revaluasi, maka pada debit dicatat pendapatan komprehensif lain, surplus revaluasi, aset tetap selisih nilai wajar, dan pada debit juga dicatat beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi dalam laba rugi. Selanjutnya pada kredit dicatat aset tetap dan inventaris. Pemindahan surplus revaluasi dicatat dengan pendapatan komprehensif lain, surplus revaluasi, aset tetap dan inventaris, selisih nilai wajar pada debit, dan saldo laba pada kredit. Jurnal terakhir yaitu untuk penghentian pengakuan aset. Aset tetap dan inventaris yang dihapus buku dicatat dengan akumulasi depresiasi pada debit, dan aset tetap dan inventaris pada kredit. Apabila terdapat surplus revaluasi, maka pada debit dicatat pendapatan komprehensif lain, surplus revaluasi, aset tetap dan inventaris, selisih nilai wajar, dan pada kredit dicatat saldo laba. Untuk penjualan aset tetap dan inventaris dicatat dengan jurnal. Akumulasi depresiasi pada debit, kas atau rekening BPR pada kredit, aset tetap dan inventaris pada kredit, serta kerugian atau keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris pada debit atau kredit. Pada bagian kali ini, kita akan melihat bagaimana penerapan ilustrasi jurnal yang tadi dalam contoh kasus di lapangan, di mana satu BPR memiliki aset tetap dan inventaris pada awal tahun 2027. Terlihat pada tabel bahwa terdapat 4 jenis aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin, dengan asumsi tidak terdapat nilai residual. Tanah tidak didepresiasi, bangunan dan kendaraan diukur dengan pendekatan model revaluasi untuk tahun 2027 dan 2028, sementara untuk mesin diukur dengan model biaya. Nah, bagaimana dengan pencatatan jurnalnya? Kita mulai pencatatan jurnal dari sisi aset yang diukur dengan model biaya, yaitu tanah dan mesin, sesuai dengan tabel sebelumnya. Pertama yaitu jurnal untuk tahun 2027. Kita menghitung depresiasi setiap tahunnya. Tanah tidak mengalami depresiasi sehingga tidak ada biaya depresiasi. Sementara itu, biaya depresiasi mesin per tahun sebesar 60 juta rupiah. Diperoleh dari 300 juta rupiah dibagi dengan umur ekonomis mesin selama 5 tahun. Maka jurnal pembukuan untuk perhitungan depresiasi per tahun adalah beban depresiasi aset tetap dan inventaris mesin pada debit dan akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris mesin, masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Untuk penyajian pada akhir tahun 2027, nilai buku tanah sebesar 1,5 miliar rupiah, sementara untuk mesin, nilai bukunya sebesar 120 juta rupiah, setelah biaya perolehan 300 juta rupiah, dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 180 juta rupiah. Untuk penyajian pada akhir tahun 2028, kita menggunakan pola perhitungan yang sama. Namun untuk mesin, akumulasi depresiasi mesin bertambah 60 juta rupiah, sehingga nilai buku mesin pada akhir tahun 2028 menjadi 60 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada aset yang diukur dengan model revaluasi. Aset tetap yang pertama yaitu bangunan. Penyesuaian nilai buku pada akhir tahun buku 2027, akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris berupa bangunan pada debit, dan aset tetap dan inventaris bangunan pada kredit masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Angka ini diperoleh dari biaya perolehan bangunan sebesar 2 miliar rupiah, dibagi dengan umur ekonomis selama 20 tahun. Beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi dicatat dengan beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi pada debit dan aset tetap dan inventaris pada kredit sebesar 190 juta rupiah. Angka ini diperoleh dari biaya perolehan 2 miliar rupiah dikurangi dengan akumulasi depresiasi sampai tahun 2027 sebesar 300 juta rupiah. Sehingga nilai buku bangunan pada tahun 2027 adalah 1,7 miliar rupiah. Selanjutnya, berdasarkan revaluasi, didapati nilai wajar bangunan pada tahun 2027 adalah 1,51 miliar rupiah. Dengan demikian, penurunan nilai bangunan adalah sebesar 190 juta rupiah, yang merupakan selisih dari nilai buku dengan nilai wajar. Kemudian, depresiasi pada tahun 2027 sebesar 83.888.889 rupiah. Diperoleh dari nilai wajar bangunan pada tahun 2027, 1.510 juta rupiah, dibagi dengan sisa umur ekonomis 18 tahun. Kita coba hitung untuk tahun 2028. Pada penyesuaian nilai buku, yaitu akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris berupa bangunan pada debit dan aset tetap dan inventaris berupa bangunan pada kredit, masing-masing sebesar 83.888.889 rupiah. Pada saat revaluasi,
Aset tetap dan inventaris bangunan dicatat pada debit sebesar Rp107.888.889, yaitu selisih nilai wajar bangunan pada tahun 2028 dengan nilai wajar pada tahun 2027. Kemudian pada kredit, dicatat keuntungan penurunan nilai akibat revaluasi sebesar Rp90 juta. Penghasilan komprehensif lain, surplus revaluasi, selisih nilai wajar dicatat pada kredit sebesar Rp17.888.889, yaitu selisih nilai wajar dikurangi dengan pemulihan penurunan nilai. Pada tabel C, terlihat harga perolehan bangunan, akumulasi depresiasi, dan nilai buku baik pada tahun 2027 dan tahun 2028. Aset kedua yaitu kendaraan yang juga diukur dengan model revaluasi untuk tahun buku 2027 dan 2028. Pada penyesuaian nilai buku pada tahun 2027, dicatat dengan akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris berupa kendaraan pada debit, dan pada kredit dicatat aset tetap dan inventaris kendaraan masing-masing sebesar Rp100 juta. Pada saat revaluasi, aset tetap dan inventaris kendaraan dicatat pada debit, dan penghasilan komprehensif lain, surplus revaluasi, selisih nilai wajar pada kredit, masing-masing sebesar Rp30 juta. Angka ini merupakan selisih dari nilai buku pada tahun 2027 dengan nilai revaluasi kendaraan pada tahun 2027. Depresiasi kendaraan pada tahun 2027 dicatat sebesar Rp107.500.000, dihitung dari nilai wajar kendaraan pada tahun 2027, dibagi dengan sisa umur ekonomis 4 tahun. Untuk mengukur nilai kendaraan tahun 2028, kita melakukan pola yang sama. Pada penyesuaian nilai buku sebesar Rp107.500.000, pada saat revaluasi, kita mencatat beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi pada debit sebesar Rp7.500.000. Penghasilan komprehensif lain surplus revaluasi, selisih nilai wajar pada debit sebesar Rp30 juta, dan aset tetap dan inventaris kendaraan pada kredit sebesar Rp37.500.000. Terdapat penurunan nilai kendaraan, dihitung dari selisih nilai buku dengan nilai wajar pada tahun 2028. Depresiasi kendaraan pada tahun 2028 dicatat sebesar Rp95 juta, dihitung dari nilai wajar kendaraan pada tahun 2028 sebesar Rp285 juta, dibagi dengan sisa umur ekonomis kendaraan 3 tahun. Pada tabel C, terlihat harga perolehan kendaraan, akumulasi depresiasi, dan nilai buku baik pada tahun 2027 dan tahun 2028. Untuk ketentuan perbankan lainnya, dapat diakses melalui website si Kepo. Terima kasih, sampai bertemu di bab lainnya.